Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para alim, para ulama, asatidz wal asatidah, sahabat semuanya, dimanapun Anda berada, rekan-rekan santri, mudah-mudahan Anda semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimanapun Anda berada, selalu dalam keadaan sehat walafiat, mudah-mudahan segala hajat, segala apa yang dicita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita akan membahas tentang hukum sholat qabliyah Jumat ya. Nah ini kerap sekali di masyarakat ini banyak yang bingung tentang bagaimana hukum qabliyah Jumat. Ini banyak yang mengatakan bahwasanya qabliyah Jumat ini hukumnya adalah bid'ah, artinya tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada lagi sebagian umat Islam yang tetap melaksanakan qabliyah Jumat. Nah ini jadi kita akan mengupas tentang dalil sahih sebenarnya qabliyah Jumat ini diperintahkan ataukah dilarang. Nah, ini yang akan kita telusuri berdasarkan dalil-dalil yang dikeluarkan oleh Rasulullah SAW. Nah ini ada sebuah hadis yang perlu kita kaji tentang bagaimana hukum sholat qabliyah Jumat. Nah ini ada hadisnya. Hadis ini nanti akan menjawab apakah qabliyah Jumat ini hukumnya bid'ah ataukah justru sebaliknya disunahkan. Nah ini hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan dari Abu Hurairah, ya, berkata, Sulaik al-Ghatafani datang ke masjid, sedangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang berkhutbah. Lalu Nabi bertanya, apakah kamu sudah sholat sebelum datang ke sini? Sulaik menjawab, belum. Nabi bersabda, sholatlah 2 rakaat dan ringankan saja. Maksudnya adalah jangan membaca surat yang panjang. Nah ini hadis riwayat yang ditulis oleh Sunan Ibnu Majah. Ya, nomor hadisnya yaitu 1104. Nah ini hadis yang menjelaskan tentang dalil qabliyah Jumat. Ya, ini dengan jelas bahwasanya Rasulullah ini bertanya, ya, saat sedang khutbah ini tentang orang yang datang ke masjid, kemudian Rasulullah menanyakan apakah sudah sholat sunnah sebelumnya ataukah belum. Maksudnya di sini adalah sholat qabliyah Jumat dilaksanakan atau belum. Lantas kemudian Rasulullah memerintahkan karena Sulaik ini ternyata belum melaksanakan qabliyah Jumat. Nah, Rasulullah kemudian memerintahkan agar melaksanakan sholat yang ringan, yaitu dua rakaat. Ini menandakan bahwasanya dalil tentang adanya qabliyah Jumat yang ini memang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini berkaitan tentang hadis ini kemudian dipertegas oleh Imam Nawawi, ya, salah satu tokoh dalam madhab Syafi'i. Ya, beliau menjelaskan dalam kitab beliau, kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab. Ini yang beliau katakan, menerangkan tentang sunnah sholat Jumat sebelum dan sesudahnya. Disunahkan sholat sunnah sebelum dan sesudah sholat Jumat, paling sedikit 2 rakaat sebelum dan sesudah sholat Jumat. Namun yang paling sempurna adalah sholat sunnah 4 rakaat sebelum dan sesudah sholat Jumat. Ini kitab dalam penjelasan beliau yaitu kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab juz 4. Ya.
halaman 9. Nah, intinya bahwasanya ini dalam mazhab Syafi'i, ya mazhab yang kita pakai, mazhab mayoritas umat Islam yang ada di Indonesia, ini ternyata qobliyah Jumat ini disunahkan. Ya, selain mazhab Syafi'i, juga mazhab Hanafi ini juga hukum qobliyah Jumat ini adalah sunnah. Sedangkan misalnya ada saudara kita yang mengatakan bahwasanya itu tidak dicontohkan atau itu tidak masyru'iyah atau tidak disyariatkan atau tidak ada dalilnya, ini tentunya adalah mereka saudara kita yang berhujah mengikuti pendapat Imam Malik dan Imam Hambali. Nah, ini menyatakan bahwasanya mazhab tersebut ini tidak disyariatkan tentang qobliyah Jumat. Nah, jadi di antara imam mazhab ini yang 4 ini ternyata terjadi perbedaan antara mazhab Syafi'i dengan mazhab Hambali. Ya, mazhab Syafi'i ini sama dengan mazhab Hanafi yang menyatakan adanya qobliyah sholat Jumat, sedangkan dalam mazhab Hambali dan mazhab Maliki ini tidak disyariatkan tentang qobliyah Jumat. Intinya di kalangan pendapat ulama mazhab ini terjadi perbedaan, baik itu yang menyunahkan ataupun yang kontra, artinya tidak ada kesunahan. Artinya siapapun boleh untuk mengikuti pendapat di antara imam mazhab ini, lantas bukan kemudian melakukan pertikaian atau pertengkaran hanya gegara hukum yang bersifat furu'iyah. Artinya mau qobliyah Jumat silahkan, yang memang meyakini adanya qobliyah Jumat, bagi yang tidak ya silahkan. Jangan kemudian mencibir atau menghina mereka yang melakukan qobliyah Jumat. Nah, jadi pendapat masing-masing, tinggal mana yang diyakini sesuai dengan pendapatnya atau sesuai dengan kemantapannya. Nah, ini jadi yang qobliyah Jumat boleh, monggo. Yang tidak qobliyah Jumat juga monggo. Yang jelas bahasanya yang fardu yang memang harus kita laksanakan selaku muslim yang mukallaf, yang memang mukim atau bertempat tinggal, maka mereka wajib untuk melaksanakan sholat Jumat dalam keadaan sehat, ya. Nah, ini kewajiban bagi setiap muslim dewasa yang sudah mukallaf. Nah, kemudian juga ini bagi kelompok yang meyakini adanya qobliyah Jumat ini juga memiliki hujah atau hadis. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Nah, ini pendapatnya, ya, semua sholat fardu itu pasti diikuti oleh sholat sunnah qobliyah 2 rakaat. Ini berarti bahwasanya sholat Jumat ini adalah sholat yang ini kedudukannya setara seperti sholat zuhur, ya, sama-sama sholat fardu. Nah, maka otomatis dengan hadis ini, sholat zuhur ini fardu, kemudian sholat Jumat juga fardu, kedudukannya sama-sama fardu, maka tentu kalau sholat zuhur ada qobliyah ba'diyah, tentunya bukan hanya zuhur saja, ya, artinya ada yang mengikuti apakah itu qobliyah atau ba'diyah, maka sholat Jumat juga pasti akan mengikuti sebagaimana sholat fardu. Berarti sholat Jumat ini juga ada qobliyah juga ba'diyah sebagaimana sholat zuhur. Nah, mudah-mudahan di antara pendapat ini bisa mencerahkan kita semuanya, sehingga tidak lagi terjadi pertikaian yang bersifat furu'iyah. Jadi bagi kita yang memiliki pemahaman yang lebih mendalam, lebih luas, tentu dengan menyikapi perbedaan ini kita akan mengedepankan sikap toleransi, ya, mengedepankan sikap perdamaian, tidak saling memaksakan kehendak atau memaksakan pendapatnya. Jadi hendaknya kita untuk saling menghormati, tetap menjaga ukhuwah Islamiyah di antara kita semuanya, meskipun memiliki perbedaan pendapat,
ataupun mungkin juga perbedaan organisasi, perbedaan tokoh yang menjadi rujukan kita dalam melaksanakan ibadah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan, segala kekhilafan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.